Assalamualaikum Dunsana. Tabipun, selamat datang di Aksara Hanan Channel. Makasih banyak buat Dunsana yang udah klik video ini dan mampir ke YouTube channel aku. Tahu nggak Sana? Dulu di Lampung pernah ada kerajaan yang sempat berjaya pada masanya. Nah, kerajaan itu adalah Kerajaan Tulang Bawang. Di video ini aku mau mengisahkan sedikit tentang kerajaan ini. Mau tahu gimana kisahnya? Pantengin terus ya Sana. Kerajaan Hindu-Buddha merupakan kerajaan tertua nih Sana di Nusantara. Ada beberapa kerajaan yang termasuk kerajaan tersebut, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, ternyata selain itu di Lampung juga ada nih yang termasuk kerajaan tertua, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Ada beberapa sumber sejarah mengungkapkan tentang Kerajaan Tulang Bawang ini Sana. Nah, diantaranya tuh ada kitab dari Cina. Yang pertama itu ada kitab Liu Sungshu. Nah, kitab ini ada pada masa pemerintahan dari Kaisar Liu Sung. Dari kitab itu menceritakan bahwa ada kerajaan Pohuang pada tahun sekitar 499 Masehi. Nah, kerajaan ini nih mengirimkan utusan dan juga beberapa barang ke negeri Cina. Nah, dikemukakan bahwa ada sekitar 41 jenis barang yang dikirim ke Cina. Nah, hubungan diplomatik antara Kerajaan Pohuang dan juga negeri Cina ini berlangsung cukup lama ya Sana. Ada sekitar dari abad ke-5 sampai abad ke-6. Selain dari kitab Liu Sungshu tadi, ada sumber sejarah Cina lainnya yang bernama kitab Taiping Huang Yuqi, dituliskan sekitar pada tahun 976 sampai 983 Masehi. Maaf ya Sana kalau ada salah penyebutan. Nah, kemudian kitab ini menyebutkan bahwa ada Kerajaan Tolang Pahuang. Kemudian Veren pun mengidentifikasikan Tolang Pahuang tersebut menjadi tulang bawang. Nah, lokasi kerajaan ini ada di Pulau Sumatera, tepatnya di daerah pantai tenggaranya Sumatera, di selatannya Sungai Musi, Palembang. Menurut catatan Tiongkok kuno, ada seorang biksu bernama Fahin. Nah, pada tahun 337 Masehi sampai 422 Masehi, ia melakukan pelayaran di sana ke India dan juga Sri Lanka. Dan ia pun terdampar di sebuah kerajaan yang bernama Tolang Pahuang, tepatnya di pedalaman Sumatera. Kemudian ada sumber lain juga mengatakan bahwa ada musafir Cina bernama Ising. Abad ke-7 ia melakukan perjalanan dan ia pun pernah singgah di Swarna Dwipa. Nah, kebetulan tempat yang ia singgahin itu merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Dan ia pun melihat ada nama daerah bernama Selapon. Nah, menurut ejaannya dia Solapoun. Nah, kebetulan juga ia tidak bisa menyebutkan so. Jadi, dia pun melafalkan Solapoun menjadi Tola Pahuang. Kemudian lama-kelamaan Tola Pahuang tersebut berubah menjadi tulang bawang. Kerajaan Tulang Bawang merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara di sana. Nah, seiring berkembangnya waktu, ketika Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang, justru nama dan kebesaran Kerajaan Tulang Bawang ini makin memudar Sana. Gak banyak sih catatan sejarah mengungkapkan fakta dari Kerajaan Tulang Bawang. Namun ada cerita turun-temurun nih dari penyeimbang adat bahwa mengatakan bahwa Kerajaan Tulang Bawang ini menganut sistem pepadun, yang mana semua kalangan atau khalayak berhak menjadi pemimpin di komunitas tersebut. Nah, akibatnya adalah berganti-ganti terakhir. Nah, karena mulai memudarnya Kerajaan Tulang Bawang, Kerajaan Melayu dan juga Kerajaan Tulang Bawang bersatu nih ya, berfederasi menjadi Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada masa Kerajaan Sriwijaya ini, pengaruh dari ajaran Hindu sangat kuat. Kemudian ada sebagian dari orang Melayu yang tidak bisa menerima ajaran tersebut. Mereka menyingkir ke Skala Berak di Lampung Barat.
Akan tetapi ada juga sebagian orang Melayu yang bisa menerima, sehingga mereka menetap di Megalo dengan menjaga dan mempraktekkan budayanya sendiri yang masih eksis. Hal tersebut didukung oleh Wu Peiqi atau petunjuk dari pelayaran. Nah, Elsie Damais mengatakan bahwa lokasi dari Tolang Pohuang tersebut berada di tepi pantai. Namun, di samping itu Damais juga mengatakan kemungkinan juga lokasi Tolang Pohuang berada di Umbul Bawang, Kecamatan Balik Bukit sekarang, di utaranya Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Kemudian gak jauh dari desa tersebut ada namanya Desa Hanakau. Pada tahun 1912 telah ditemukan sebuah inskripsi yang dipahat dalam sebuah batu tegak. Kemudian gak jauh dari inskripsi tersebut juga ada 3 buah inskripsi. Nah, sampai sekarang ini sana belum ada orang atau pihak yang bisa memastikan di mana pusat kerajaan Tulang Bawang ini. Kan tetapi ada seorang ahli sejarah bernama Dr. J.W. Narding. Ia mengatakan bahwa pusat kerajaan ini terletak di Wai Tulang Bawang, di antara Menggala dan juga Pagar Dewa. Nah, letaknya itu 20 km dari pusat kota Menggala. Kerajaan ini kalau ditilik nih secara geografis sekarang ada di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sekitar abad ke-15 di kota Menggala dan alur sungai Tulang Bawang di sana dikenal sebagai pusat perdagangan yang berkembang pesat, terutama dengan komoditi pertanian lada hitam. Dan katanya sih harga lada hitam yang ditawarkan kepada Serikat Dagang Kolonial Belanda atau SOC itu lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan kepada pedagang Banten. Sehingga lada hitam ini sangat terkenal di Eropa. Seiring perkembangan zaman, aliran sungai Tulang Bawang ini berubah sana menjadi sebuah dermaga yang dikenal dengan dermaga Bum. Nah, dermaga Bum ini adalah tempat di mana bersandarnya kapal-kapal dagang dari seluruh penjuru Nusantara. Baiklah sana, itu tadi sedikit kisah tentang Kerajaan Tulang Bawang. Bersyukur kita tinggal di Indonesia, negara yang beragam suku dan budaya serta sumber alam yang melimpah. Nah, sana jadiin keberagaman menjadi suatu pelajaran untuk kita saling toleransi. Jangan lupa ya sana untuk saling menghargai. Oh iya, jangan lupa juga untuk melestarikan budaya kita sendiri. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Makasih ya sana udah nonton sampai habis. Maaf ya kalau ada misinformasi yang aku sampaikan. Mungkin ada dari sana-sana yang ingin menambahkan, bisa tambahin di kolom komentar ya. Kisah ini aku rangkum dari beberapa sumber ya, salah satunya dari website resmi Kabupaten Tulang Bawang. Semoga videonya bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!